Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajis Hadarwati, NIM 1952111077 dari kelas MBS 5C dengan nomor presensi nomor 13. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke studi kasusnya. Yakni yang pertama ada penilaian persediaan. Di sini kita akan menghitung penilaian persediaan dan laporan laba rugi menggunakan metode PBP dan metode PBV. Di sini sudah disajikan data biaya produk PT Murni. Diketahui jumlah unit persediaan awalnya yakni sebesar Rp0, kemudian jumlah unit produksi sebesar Rp10.000, kemudian jumlah unit dijual sebesar Rp8.000 dengan harga jual Rp300 per unitnya, kemudian biaya variabel per unit meliputi biaya bahan sebesar Rp50, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100, ada BOP variabel juga sebesar Rp50, kemudian ada biaya tetap meliputi BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25, dan pemasaran dan administrasi tetap sebesar Rp100.000. Selanjutnya kita masuk ke penilaian persediaan dengan perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Pertama, untuk metode PBV kemarin sudah sempat dibahas. Untuk metode PBV ini yang dibebankan yaitu biaya bahan baku yakni sebesar sudah diketahui Rp50. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung yakni sebesar Rp100. Kemudian ada BOP variabel yakni sebesar Rp50. Biaya per unitnya langsung kita kalkulasi yakni Rp50 ditambah dengan 100 ditambah lagi dengan 50. Selanjutnya untuk metode PBB yang dibebankan itu meliputi biaya bahan baku yakni sebesar sama Rp50. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya yakni Rp100. Selanjutnya untuk BOP variabelnya yakni sebesar Rp50 dan di PBP ini ditambahkan dibebankan BOP tetapnya, yakni di sini sudah diketahui BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25. Untuk biaya per unitnya untuk PBP kita langsung menjumlahkan semuanya. 50 dijumlah dengan 100, jumlah lagi dengan 50, jumlah lagi dengan BOP tetapnya Rp25. Selanjutnya di sini tidak ada persediaan awal pada PT Murni. Karena dalam datanya ini jumlah unit persediaan awalnya itu senilai 0. Jadi tidak ada persediaan awal pada PT Murni. Maka jumlah unit persediaan akhir adalah jumlah unit produksinya diketahui. Jumlah unit produknya diketahui 10.000. Kemudian untuk jumlah unit yang terjual itu sebesar 8.000. Untuk mencari jumlah unit persediaan akhir kita tinggal mengurangkan 10.000 ini dikurangi dengan jumlah unit terjualnya 8.000. Selanjutnya kita dapat membandingkan biaya persediaan akhir kedua metode tersebut. Untuk pertama yakni metode PBV, untuk biaya persediaan akhir kita mencari dengan biaya per unit PBV dikali dengan jumlah unit persediaan akhirnya yakni sebesar 2.000. Selanjutnya untuk metode PBP biaya persediaan akhirnya yakni sebesar biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir yakni 2.000. Nah, dari kedua metode ini jika kita bandingkan keduanya bisa kita lihat untuk metode PBP ini lebih besar dibandingkan metode PBV karena metode PBV ini tidak memasukkan BOP tetap sehingga biaya persediaan akhir metode PBV itu lebih kecil daripada metode PBV. Selanjutnya untuk laporan laba rugi, kita akan menghitung mengenai laporan laba rugi dengan menggunakan metode penentuan biaya variabel. Untuk penjualan bisa kita cari yakni harga jual 300 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual yakni 8.000. Jadi penjualannya diketahui 300 dikalikan dengan 8.000. Selanjutnya untuk biaya variabel bisa kita cari harga pokok penjualan variabelnya, yakni sama dengan biaya per unit untuk PBV yakni sebesar 200 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual 8.000. Selanjutnya ini sama
Nah, untuk margin kontribusi kita tinggal mengurangi antara penjualan dengan harga pokok penjualan variabel. Selanjutnya untuk biaya tetap total BOP, di sini kita mencari BOP tetapnya yakni Rp25 dikali dengan 25 ini yakni BOP tetap per unitnya dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Besar 10.000. Kemudian untuk biaya pemasaran administrasinya sudah diketahui yakni sebesar 100.000. Di sini untuk tinggal menjumlahkan antara BOP tetap dengan biaya pemasaran dan administrasi tetapnya. Selanjutnya untuk laba operasinya tinggal kita mengkurangkan margin kontribusinya dikurangi dengan 350.000. Selanjutnya untuk perhitungan laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Penjualannya sama seperti tadi yakni harga jual sebesar 300 per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual yakni sebesar 8.000. Selanjutnya, kita akan mencari harga pokok penjualan. Untuk PBP ini biaya per unitnya sebesar 225. Dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, yakni sebesar 8.000. Kemudian laba kotornya tinggal kita mengkurangkan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, untuk biaya pemasaran dan administrasi tetap, di sini yang diketahui hanya biaya pemasaran dan administrasi tetap. Jadi kita langsung memasukkan biaya pemasaran dan administrasi tetapnya sebesar 100.000. Untuk laba operasinya, kita tinggal mengkurangkan antara laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi tetapnya. Selanjutnya, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan laba rugi menunjukkan laba operasi metode PBP itu lebih besar daripada metode PBV. Perbedaan terjadi karena BOP tetap senilai 250.000 diperlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi metode PBP sebagai BOP tetapnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan hubungan antara produksi, penjualan, dan juga laba. Di sini sudah tersedia PT Doremi, data dari PT Doremi, yakni ada biaya variabel per unit yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp4, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1,5, kemudian ada BOP variabel sebesar Rp0,5, kemudian ada biaya pemasaran administrasi dan umum variabel sebesar Rp0,5, kemudian ada BOP per tahunnya, BOP tetap per tahunnya sebesar 150.000. Kemudian volume produksi normal per tahun ada 150.000 unit. Kemudian ada biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahunnya 50.000. Harga jual per unitnya ada Rp10. Selanjutnya, di sini juga sudah tersedia data unit persediaan awalnya. Kemudian ada unit produksi, unit penjualan, dan unit persediaan akhir di masing-masing tahunnya. Selanjutnya, kita akan membahas dan menghitung dari laporan laba rugi metode PBV. Pertama, kita menghitung penjualan. Menghitung penjualan, kita hanya mengalihkan harga jual per unit di sini dikalikan dengan unit penjualannya di tahunnya. Nah, unit penjualan di 2018 yakni sebesar 150.000. Selanjutnya untuk 2019 juga sama, 10 dikali dengan unit penjualannya 100.000. Kemudian 2020 juga sama, Rp10 dikali dengan unit penjualan di 2020 sebesar 200.000. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya variabel total yang terdiri dari HPP variabel. Nah, untuk mencari HPP variabel, kita harus menentukan HPP variabelnya terlebih dahulu. Untuk persediaan awal, kita lihat di data. Yang tersedia di data, unit persediaan awalnya hanya di 2020. Jadi, kita mencari persediaan awalnya cukup di 2020 saja. Sama dengan 2020. Di sini dikalikan biaya variabel di sini. Semuanya biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dikalikan dengan persediaan awalnya tadi dikali dengan persediaan unit persediaan awalnya tadi 2020. Selanjutnya mencari harga pokok produksi variabelnya. Di sini kita menjumlahkan variabelnya tadi semuanya. Kemudian mengalihkan dengan unit produksinya.
unit produksinya 2018. Selanjutnya untuk 2019 juga sama, kita jumlahkan dulu semua variabel unitnya. Rp4 ditambah dengan Rp1,5 ditambah lagi dengan 0,5 dikalikan dengan unit produksi 2019. Selanjutnya untuk 2020 juga sama, kita menjumlahkan Rp4 dijumlahkan dengan Rp1,5, jumlahkan lagi dengan BOP variabelnya sebesar 0,5. Selanjutnya kita kalikan dengan unit produksinya. Untuk unit produksinya di 2020 juga sama Rp150.000. Selanjutnya kita mencari terkait dengan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan dari persediaan awal dijumlah dengan harga pokok produksi variabelnya. Nah, tinggal kita tarik ke kanan untuk mempermudah. Selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhir. Kita lihat di data persediaan akhir itu hanya diketahui di 2019 saja. Nah, jadi untuk 2018 dan 2020 ini tidak diketahui persediaan akhirnya. Cukup kita mencari persediaan akhir di 2019. Sama dengan kita jumlahkan variabel unitnya. Kita kalikan dengan unit persediaan akhirnya di 2019. Nah, selanjutnya mencari HPP variabel di sini tinggal mengurangi barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhirnya. Nah, sama. Kita tinggal tarik ke kanan saja. Nah, sudah diketahui HPP variabelnya, kita tinggal memasukkan ke sini. HPP variabelnya kita masukkan sama dengan 900, kemudian yang 2019 sama dengan 600.000. Kemudian yang selanjutnya 2020 sama di sini sudah diketahui sebesar 1.200.000. Selanjutnya untuk biaya pemasaran dan administrasi umum variabelnya, kita kalikan biaya pemasaran administrasi ini dikalikan dengan unit penjualannya. Di sini 0,25 dikalikan dengan unit penjualannya di 2018. Kemudian yang selanjutnya untuk 2019 juga sama, kita kalikan 0,25 di sini dikalikan dengan penjualannya di 2019 juga. Selanjutnya untuk 2020 kita kalikan, kita sama juga biaya pemasaran administrasi dan umum variabelnya dikalikan dengan unit penjualannya di 2020. Selanjutnya diketahui margin kontribusi totalnya, kita tinggal mengurangi antara penjualan dikurangi dengan HPP variabel, kurangi lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi umum variabelnya. Sama untuk ke kanannya sama 2019 dan 2020, kita tinggal tarik saja untuk mempermudah. Kemudian untuk selanjutnya untuk biaya tetap total. Nah, untuk BOP-nya ini sama, sudah tersedia di sini BOP tetap per tahunnya 150. Kita tinggal mengeklik saja di sini. Nah, kita tambahkan F4 untuk mempermudah. Kemudian kita tarik. Nah, kita tarik sama. Kemudian untuk biaya pemasaran administrasi dan umum tetapnya juga sama. Di sini sudah diketahui 50.000. Nah, di sini kita masukkan F4 untuk mempermudah. Nah, di sini untuk laba operasinya kita tinggal mengurangi antara margin kontribusi dengan BOP tetap dan biaya pemasaran dan administrasi umum tetapnya. Kurangi lagi dengan biaya pemasaran administrasi tetapnya. Sama untuk 2019 dan 2020, kita tinggal menarik saja ke kanan untuk mempermudah. Selanjutnya, jika untuk metode PBV sudah kita hitung dan diketahui, selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBV. Awal kita masuk ke penjualan. Untuk menghitung penjualan sama seperti tadi, yakni harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualannya. Dikalikan dengan unit penjualannya untuk 2018. Selanjutnya untuk 2019 sama Rp10 dikalikan dengan unit penjualannya. Selanjutnya untuk 2020 juga sama, yakni tadi harga jual per unit Rp10 dikalikan dengan unit penjualan di 2020. Selanjutnya untuk menentukan HPP kita terlebih dahulu menghitung penentuan HPP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung persediaan awal di sini kita menghitung biaya produksi per unitnya dengan cara yakni sama dengan
BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi, kemudian ditambah dengan variabel unitnya secara keseluruhan. 4 ditambah 1,5 tambah lagi dengan 0,5. Selanjutnya, ketemu biaya produksi per unitnya 7. Selanjutnya, kita menghitung persediaan awalnya. Kita lihat di data persediaan awal itu hanya diketahui di 2020. Jadi kita cukup menentukan di 2020 saja. Sama dengan biaya produksi per unit dikalikan dengan unit persediaan awalnya. Selanjutnya untuk harga pokok produksi. Nah, menghitungnya dengan cara biaya produksi per unit dikalikan dengan unit produksinya di 2018. Selanjutnya sama 2019 dikalikan dengan unit produksi di 2019. Selanjutnya ini juga sama, yakni biaya produksi per unit dikalikan dengan unit produksi di 2020. Selanjutnya, untuk barang tersedia dijual, kita cukup menjumlahkan antara persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksinya. Kita tinggal tarik saja ke kanan untuk mempermudah. Nah, selanjutnya untuk persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhir di sini kita cukup mengalihkan sama dengan harga biaya produksi per unit. Kita cari dulu. Yang diketahui di data itu hanya unit persediaan akhir di 2019. Di 2019. Jadi cukup kita cari 2019 biaya produksi per unit dikalikan dengan unit persediaan akhirnya. Selanjutnya, HPP kita tinggal mengurangi. Selanjutnya, tinggal kita tarik saja ke kanan untuk mempermudah. Nah, untuk HPP kita tinggal memasukkan 1 juta ini, kemudian sama dengan 700.000, sama dengan di 2020 juga sama, di sini sudah diketahui. Nah, selanjutnya untuk laba kotor kita tinggal mengurangkan penjualan dikurangi dengan HPP. Untuk mempermudah kita tinggal tarik saja. Nah, untuk biaya pemasaran dan administrasi dan umum kita tinggal mengalihkan biaya variabel di sini 0,25 dikalikan dengan unit penjualannya di 2018 ditambah dengan unit biaya pemasaran dan administrasi umum tetap per tahunnya. Selanjutnya sama untuk 2019, yakni biaya pemasaran administrasi variabelnya ini dikalikan dengan unit penjualan 2019 ditambah dengan biaya administrasi tetapnya. Selanjutnya, untuk 2020 juga sama, biaya pemasaran administrasi variabelnya dikali dengan unit penjualan di 2020. Kemudian ditambah dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap per tahunnya sebesar 50. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung laba operasinya. Untuk menghitung laba operasi, kita tinggal mengkurangkan saja antara laba kotor dengan biaya pemasaran administrasi umum. Di sini tinggal kita tarik saja untuk mempermudah. Selanjutnya, jika tadi sudah diketahui laba operasi untuk metode PBV dan laba operasi pada metode PBB. Selanjutnya, kita melakukan pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Nah, untuk laba operasi, untuk metode penentuan biaya penuh atau PBB, di sini sudah diketahui, yakni sebesar 362.500. Selanjutnya, untuk 2019, ini juga sudah diketahui 225. Untuk 2020, sudah diketahui juga sebesar 500.000. Nah, untuk yang kedua, yakni metode penentuan biaya variabel. Laba operasinya di sini. Kemudian 2019 juga sama di sini. Kemudian 2020 juga di sini. Selanjutnya,
Perbedaan ini kita tinggal mengurangi saja, sama dengan dikurangi dengan metode penentuan PBF-nya. Nah, kita tinggal tarik saja untuk mempermudah. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan unit produksi. Unit produksi di sini sudah diketahui, kita tinggal mencari, kita tinggal melihat di data unit produksi. Selanjutnya, untuk tahun 2019 juga sama. Unit produksinya yakni sebesar 150. Untuk tahun 2020 juga sama, unit produksinya di sini sudah diketahui, tinggal mengeklik saja. 150. Kemudian selanjutnya untuk unit penjualan sudah diketahui juga di data. Unit penjualan untuk 2018 150. Selanjutnya untuk 2019 unit penjualannya juga sudah diketahui sebesar 100. Kemudian untuk 2020 unit penjualannya sudah diketahui sebesar 200. Selanjutnya kita menghitung perbedaan dalam persediaan. Kita tinggal mengurangkan saja unit produksi dikurangi dengan unit penjualan. Selanjutnya tinggal kita tarik saja. Di sini tarif BOP tetap per unit. Kita mencari dengan cara BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahunnya. Juga sama, di sini juga sama. Dibagi dengan volume produksi normal per tahunnya. Kemudian selanjutnya juga sama, BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahunnya. Nah, untuk perbedaan di sini kita tinggal mengalihkan, maaf. Dikali dengan, selanjutnya juga sama, dikali dengan tarif BOP tetapnya. Selanjutnya untuk 2020 juga sama, dikali dengan tarif BOP tetapnya. Nah, di sini dengan demikian untuk tahun 2018 bisa dikatakan bahwa tidak ada arus BOP tetap yang masuk maupun yang keluar dari persediaan akhir karena RP-nya 0. Untuk yang tahun 2019 berarti ada BOP tetap. Ini mengalir masuk ke persediaan akhir yang sebesar 50.000 dan pengakuannya sebagai biaya ditangguhkan sampai dengan tahun berikutnya ketika dijual. Sedangkan untuk tahun 2020 karena negatif berarti terdapat arus keluar BOP tetap yakni sebesar 50.000 dari persediaan yang diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan tugas 3 tentang metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di mana jika peningkatan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Kemudian, jika penurunan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan menurun. Kemudian, yang ketiga, jika tidak terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba juga tidak berubah. Nah, di sini sudah disediakan data operasi PT Mayora, di mana biaya manufaktur variabel per unit itu sebesar Rp10 baik untuk 2019 maupun 2020. Kemudian untuk unit produksi atau estimasi yang sama dengan sesungguhnya itu untuk 2019 sebesar Rp10.000, kemudian untuk 2020 sebesar Rp5.000. Untuk unit penjualan atau harga jual per unitnya itu Rp25 dengan unit penjualan 5.000 2019 dan 2020 sebesar 10.000. Kemudian BOP tetap atau estimasi yang sama dengan sesungguhnya yakni sebesar 100.000 untuk 2019 dan 100.000 untuk 2020. Kemudian sebelum kita masuk ke laporan laba rugi, kita akan menghitung biaya produk per unit menurut metode PBV. Di mana di sini itu sama dengan biaya manufaktur variabel per unitnya, yakni baik 2019 maupun 2020 itu sama Rp10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBV adalah, untuk menghitung ini, kita cukup mengalihkan biaya manufaktur variabel per unit 2019 ditambah dengan BOP tetapnya, kemudian dibagi dengan unit produksinya. Selanjutnya sama dengan 2019 tadi, untuk 2020 biaya manufaktur variabel per unit ditambah dengan BOP tetapnya, kemudian dibagi dengan unit produksinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBV. Nah, untuk penjualan, menghitung penjualan itu yakni harga jual sebesar Rp25 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual sebesar Rp5.000 untuk 2019. Selanjutnya untuk 2020 sama, Rp25 dikali dengan
10.000 unit yang dijual. Kemudian biaya variabel total. Yang pertama harga pokok penjualan variabel. Cara menghitungnya yakni biaya produk per unit menurut metode PBV ini Rp10 dikalikan dengan unit penjualannya untuk 2019. Kemudian untuk 2020 juga sama. Rp10 dikali dengan unit penjualan 2020 sebesar 10.000. Selanjutnya untuk margin kontribusi total. Di sini kita tinggal mengurangkan antara penjualan dengan harga pokok penjualan variabelnya. Kita tarik saja untuk mempermudah. Selanjutnya untuk biaya tetap total. BOP tetap di sini sudah diketahui. BOP tetapnya yakni sebesar 100.000 untuk 2019 dan untuk 2020 100.000 juga. Selanjutnya untuk laba rugi operasi itu kita tinggal mengurangkan antara margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetapnya. Selanjutnya untuk yang 2020 juga sama, kita kurangkan margin kontribusi totalnya dikurangi dengan BOP tetapnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBP. Kita masuk ke penjualan. Untuk perhitungan penjualan sama seperti tadi, yakni harga jual Rp25 dikalikan dengan jumlah unit penjualannya. Kemudian untuk 2020 juga sama, yakni harga jual sebesar Rp25 dikalikan dengan unit penjualannya. Selanjutnya kita menentukan HPP. Nah, sebelum mengisi ini kita harus melakukan penentuan HPP terlebih dahulu. Nah, untuk persediaan awal ini 2019 kosong. Kemudian untuk 2020 yakni sebesar 100.000. Kemudian untuk harga pokok produksi, cara menghitungnya yakni biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit untuk PBP dikalikan dengan unit produksinya. Selanjutnya untuk 2020 juga sama, yakni biaya produksi per unit untuk 2020 dikalikan dengan unit produksinya untuk 2020. Selanjutnya, di sini barang tersedia untuk dijual. Kita tinggal menjumlahkan antara persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksinya. Kita tarik saja untuk mempermudah. Kemudian selanjutnya untuk persediaan akhir di 2019 ini sama dengan 100. Intinya, yang menjadi persediaan akhir di 2019 sebesar 100.000 ini akan menjadi persediaan awal di 2020 sebesar 100.000. Kemudian ini untuk persediaan akhir 2020 itu kosong. Untuk harga pokok penjualannya kita tinggal mengurangkan antara barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhirnya. Kemudian tinggal kita tarik saja sama dikurangkan. Kemudian setelah diketahui harga pokok penjualannya kita tinggal mengisi di sini. Harga pokok penjualan untuk 2019 yakni sebesar 100. Kemudian untuk HPP tahun 2020 yakni sebesar 250. Selanjutnya untuk laba rugi operasi. Nah, kita tinggal mengurangkan antara penjualan dikurangi dengan HPP. Sama dengan 2020, kita tinggal menariknya saja untuk mempermudah. Nah, ini kesimpulannya untuk tahun 2019 mengalami laba sebesar 25.000. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, di sini untuk penilaian kinerja manajernya, untuk evaluasi seorang manajer, jika diposisikan saya sebagai seorang manajer, maka pendekatan laba apakah yang saya akan pilih? Nah, kita melihat untuk volume penjualan mengalami peningkatan yang semula sebesar 5.000 menjadi 10.000 di tahun 2020. Kemudian untuk berarti kita mengalami kenaikan 2 kali untuk volume penjualannya. Di sini 5.000 menjadi 10.000. Kemudian saat kita masuk di laporan laba rugi dengan metode PBV dapat membuktikan bahwa untuk yang metode PBV tahun 2019 yang semula kita mengalami kerugian sebesar 25.000, ternyata di tahun 2020 kita mengalami peningkatan laba sebesar 50.000 di sini untuk metode PBV. Awalnya mengalami rugi 25.000, namun di 2020 kita mengalami laba sebesar 50.000. Sedangkan untuk metode PBP awalnya tahun 2019 kita memperoleh laba sebesar 25.000, sedangkan untuk 2020 kita tidak mengalami laba maupun kerugian. Bisa kita lihat untuk metode PBP di mana untuk 2019 kita mengalami laba 25.000, namun 2020 kita tidak mengalami laba maupun
rugi. Jadi, sebagai seorang manajer, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk kasus ini, data operasi PT Mayora untuk mengevaluasi kinerja manajer, kita lebih baik menggunakan metode yang PBB daripada menggunakan metode yang PPB. Karena metode PBB mampu membuktikan ada kenaikan laba, sedangkan untuk metode PBP gagal membuktikan kenaikan labanya. Terima kasih.